Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nini Nugroho Putri dengan NIM K1223039 kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur pragmatik. Kalian tahu nggak? Ucapan kita sehari-hari itu merupakan bagian dari tindak tutur. Tanpa kita sadari, tindak tutur itu sudah dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari melalui percakapan, baik itu dengan teman, keluarga, orang tua, tetangga, atau lingkungan sekitar. Tindak tutur merupakan perbuatan yang dilakukan melalui ucapan. Setiap hari yang kita ucapkan, baik itu ide, gagasan, atau apapun yang berhubungan dengan ucapan, merupakan bentuk dari tindak tutur yang dapat diwujudkan melalui kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Artinya, ketika seseorang berbicara, itu tidak hanya mengeluarkan kata-kata, tetapi juga diikuti dengan tindakan. Baik, untuk tindak tutur sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tindak tutur secara langsung dan yang kedua tindak tutur tidak langsung. Untuk yang pertama, tindak tutur secara langsung, ada penutur dan lawan tutur, di mana kita ketika sedang berbicara itu berhadapan langsung dengan lawan tutur, di mana lawan tutur juga mendengarkan apa yang kita bicarakan sebagai penutur dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada lawan tutur. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung dapat dicontohkan di media sosial. Kita kan mempunyai WhatsApp group, di mana WhatsApp group itu kita berinteraksi dengan orang lain melalui chat, tidak bertatap muka, sehingga itu disebut dengan tindak tutur tidak langsung. Komponen tindak tutur pragmatik dibedakan menjadi tiga: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Mari kita gali satu persatu. Yang pertama, lokusi. Lokusi adalah ucapan yang memiliki makna sesuai dengan aslinya dan dapat dipahami. Untuk memudahkan kita dalam mengingat apa itu lokusi, inti dari lokusi itu menyatakan. Contohnya, mendoan berasal dari Banyumas. Dari kata tersebut, tanpa maksud tersembunyi dan menyatakan kebenaran bahwa mendoan itu berasal dari Banyumas. Mas Mehmet ganteng, gitu. Mas Mamat ganteng. Mas Mamat atau Mas Mehmet? Ya, Mas Mehmet sama Mas Mamat ganteng itu pernyataan yang memang menjadi salah satu bagian konseptual pernyataan saja. Nggak ada ungkapan apapun, nggak ada maksud yang lain kecuali ingin mengatakan Mas Mamat, Mas Mehmet ganteng gitu ya. Tuh. Yang kedua, ilokusi. Ilokusi adalah ucapan yang memiliki makna mengarah pada kalimat yang eksplisit atau secara terus terang dan tidak berbelit-belit, atau makna di balik ucapan. Untuk mengingat kita, inti dari ilokusi itu apa sih? Ilokusi itu menyatakan dan memiliki maksud. Contohnya, ibu berkata kepada anaknya, ujian sudah dekat. Secara ilokusi, yang dimaksud dari ibu yaitu menyuruh anaknya untuk belajar lebih giat karena ujian sebentar lagi. Misalnya saya katakan, Mas Mehmet jam segini kok sudah datang, gitu ya. Mas Mehmet jam segini kok sudah datang. Padahal bro, janjiannya tadi jam 1 ya, tapi jam 12 sudah datang. Nah, ini pertanyaannya, Pak Romadi sing terlalu cepat atau Mas Mehmet sing terlalu cepat, atau Pak Romadi sing terlalu lambat atau Mas Mehmet sing terlambat gitu ya. Lah, ini ilokusi. Jadi ada pertanyaan yang menyatakan sesuatu di balik ujaran itu, ya. Yang ketiga yaitu perlokusi. Perlokusi sendiri adalah tindak tutur yang berhubungan dengan ucapan penutur dan sikap serta perilaku dari lawan penutur. Untuk mengingatnya lebih mudah,
Perlokusi itu menyatakan, memiliki maksud, dan berdampak. Contoh dari perlokusi sendiri itu, guru berkata kepada muridnya, "Mohon maaf, ulangan matematika kamu mendapatkan nilai 40 dan harus mengulangi ujian." Murid yang mendengarkan perkataan guru akan merasa sedih karena harus mengulang ujian. Jadi kalau saya katakan, Mas Mehmet, ruangan ini kok terasa panas sekali ya? Padahal ini ruangan ini konteksnya ruangan ber-AC, AC-nya ini 2 PK, tapi kok terasa panas sekali gitu ya. Nah, Mas Mehmet paham betul ungkapan itu, langsung mengambil remote-nya, didinginkan. Masih lagi Mas Mehmet ngambil itu buku, wah dikipasi. Jadi ada dampak langsung yang dinyatakan. Jadi tindak tutur ada lokusi, menyatakan, ilokusi itu memiliki maksud, menyatakan dan memiliki maksud. Lalu perlokusi, menyatakan, memiliki maksud dan berdampak. Tindak tutur memiliki syarat keberhasilan. Yang pertama, aspek kondisi persiapan dari penutur dan lawan tutur. Yang kedua, kondisi kewenangan. Kewenangan sebagai penutur itu mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari apa yang dikatakan. Kemudian lawan tutur juga harus memahami maksud dan tujuan apa yang dikatakan oleh penutur. Yang ketiga, kondisi ketulusan. Artinya bagian dari ekspresi. Penutur ketika mengucapkan kata-kata atau menyampaikan maksud dan tujuan juga menggunakan ekspresi ketika sedih, ketika bahagia, ketika bersemangat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kondisi esensial. Artinya tindak tutur yang terjalin dengan sah dan dapat dipahami. Tindak tutur pragmatik memiliki fungsi. Fungsi yang pertama untuk membangun hubungan sosial. Artinya apa sih? Artinya, di mana kita bertutur dengan lawan penutur akan menjalin hubungan dan kesopanan. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang tua, otomatis kita harus mengetahui kata-kata yang sopan untuk diucapkan kepada orang tua. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan dari penutur ke lawan tutur. Yang ketiga, menunjukkan status sosial sehingga terjalin komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keefektivitas sosial. Sekian penjelasan dari saya tentang tindak tutur pragmatik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.